Iodin adalah salah satu unsur kimia di dalam tabel periodik yang letaknya berada di dalam golongan halogen, bersamaan dengan unsur fluorin, klorin, bromin, dan astatin. Unsur iodin memiliki ciri berwujud padat dan berwarna hitam berkilauan. Di dalam tubuh, iodin terkandung di dalam hormon tiroid yang memainkan peran penting dalam mengendalikan kecepatan metabolisme tubuh. Kekurangan hormon ini dapat menyebabkan gangguan pada detak jantung, suhu tubuh, dan beberapa aspek metabolisme lainnya. Pada kesempatan kali ini, gue akan mencoba untuk mengekstrak unsur iodin. Dan sebagai catatan, iodin adalah salah satu unsur yang bersifat toksik. Jadi, jangan coba-coba untuk membuatnya di rumah. Pada eksperimen kali ini, bahan-bahan yang digunakan ada natrium hidroksida, obat antiseptik betadin, hidrogen peroksida, dan asam klorida. Semua bahan-bahan yang gue pakai di sini tidak memiliki predikat proanalis. Beberapa bahan gue dapatkan dari toko bangunan, seperti natrium hidroksida sebagai soda api dan asam klorida gue dapatkan dari pembersih WC. Sedangkan untuk bahan-bahan lainnya, gue beli secara online. Di Indonesia, iodin dapat ditemukan di dalam obat antiseptik yang dikenal dengan betadin. Hanya saja, unsur iodin yang terdapat di dalam larutan antiseptik merupakan senyawa kompleks, sehingga harus dipisahkan terlebih dahulu untuk mendapatkan unsur iodin yang murni. Untuk memulainya, gue akan menyiapkan larutan natrium hidroksida. Ke dalam gelas beker ditambahkan 60 gram padatan natrium hidroksida. Natrium hidroksida yang gue gunain di sini tidak memiliki predikat proanalis, sehingga kemungkinan akan sedikit mempengaruhi masa hasil dari reaksi. Berikutnya, ke dalam gelas beker ditambahkan air hingga volumenya kira-kira 150 ml. Lalu, magnetic stirrer mulai dinyalakan. Selama proses pelarutan natrium hidroksida, akan terjadi peningkatan suhu larutan yang disebabkan oleh reaksi yang bersifat eksotermik. Jika kalian menggunakan natrium hidroksida proanalis, maka hasil larutan akhir yang didapatkan akan menjadi bening dan tidak keruh seperti yang kalian lihat di sini. Namun, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Selanjutnya ke dalam gelas beker dituang kira-kira 350 ml betadin. Sebenarnya, gue mereaksikan total 500 ml betadin. Namun, karena keterbatasan alat, gue membaginya menjadi dua bagian. Dan reaksi dari 150 ml larutan betadin lainnya tidak gue tampilkan di video ini. Ke dalam larutan betadin, mulai ditambahkan larutan natrium hidroksida secara perlahan-lahan. Jika kalian lihat, ketika larutan natrium hidroksida mulai ditambahkan, muncul padatan berwarna putih kekuningan di dalam larutan. Padatan ini semakin banyak terbentuk seiring dengan penambahan larutan natrium hidroksida. Sebenarnya gue kurang tahu pasti mengenai reaksi kimia yang terjadi di sini. Namun beberapa literatur menunjukkan bahwa campuran kedua larutan tersebut mengubah povidon iodin menjadi senyawa garam iodida dan senyawa turunan povidon. Iodin merupakan senyawa yang akan membentuk gugus aktif untuk melawan bakteri. Namun, kelarutannya sendiri di dalam air tidak terlalu baik. Oleh karena itu, dibutuhkan senyawa lain seperti povidon untuk membentuk kompleks yang mudah larut di dalam air. Ketika larutan basa ditambahkan, senyawa povidon iodin akan bereaksi dengan ion hidroksida. Reaksi ini akan menurunkan kelarutan senyawa povidon di dalam air, dan kemudian akan muncul sebagai presipitat berwarna putih kekuningan. Titik akhir dari reaksi ditunjukkan oleh larutan yang berwarna kuning, yang menunjukkan bahwa semua polimer povidon telah bereaksi. Senyawa iodin memiliki warna hitam yang cukup pekat. Namun pada titik ini, senyawa iodin masih berada di dalam bentuk garam yang terlarut di dalam larutan. Selanjutnya larutan disaring untuk diambil filtratnya. Dari sisi atas, kalian bisa melihat padatan kuning dari polimer povidon yang terbentuk. Karena proses penyaringan yang cukup lama, gue mencoba mengakalinya dengan melakukan filtrasi di dua wadah berbeda. Dan ketika semua larutan telah berhasil disaring, keduanya mulai digabung menjadi satu. Di sini, kalian dapat melihat filtrat yang berwarna keruh. Warna keruh di sini berasal dari kandungan garam iodin yang pekat. Dari proses penyaringan sebelumnya, gue juga berhasil mendapatkan senyawa polimer povidon. Polimer ini memiliki warna putih dengan tekstur yang cukup kental.
Jika dilihat-lihat, polimer ini sangat mirip dengan susu kental manis, hanya saja dalam versi yang tidak aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, larutan filtrat gue kurangi volumenya dari 500 ml menjadi kira-kira 150 ml dengan cara pemanasan. Hal ini bertujuan untuk memekatkan konsentrasi natrium iodida di dalam larutan. Selain itu, pemanasan ini juga dapat mengeluarkan polimer povidon yang masih tersisa sebagai padatan yang mengapung di atas permukaan larutan. Setelah pemanasan usai, larutan kembali disaring untuk menghilangkan padatan polimer yang masih tersisa. Setelah penyaringan, kita mendapatkan filtrat natrium iodida yang jauh lebih pekat dibandingkan sebelumnya. Setelah itu, larutan filtrat kembali dipanaskan hingga mencapai volume 50 ml. Namun ketika larutan dipanaskan untuk beberapa saat, terbentuk letupan yang cukup aneh. Hal ini mungkin terjadi karena gue tidak menambahkan batu didih ke dalamnya. Dan untuk mencegah larutan keluar lebih lanjut dari gelas beker, gue memutuskan untuk menghentikan pemanasan serta menutup gelas beker dengan kaca arloji. Gue pikir langkah selanjutnya masih dapat dilakukan walau volume larutan belum mencapai 50 ml. Langkah selanjutnya adalah dimasukkan asam ke dalam larutan yang bertujuan untuk menetralkan larutan. Pada langkah ini, terdapat kesalahan yang gue lakukan. Karena gue nggak sabaran, gue mencoba untuk menambahkan asam klorida saat suhu larutan masih panas. Hal ini justru menimbulkan letupan yang cukup besar. Jadi untuk mengatasinya, gue akan menunggu suhu larutan hingga mencapai suhu kamar. Dan gue juga menutup atas gelas beker dengan kaca arloji, guna mencegah letupan yang akan datang nantinya. Ketika larutan sudah dingin, ke dalam larutan kembali gue tambahkan asam klorida. Seperti yang kalian lihat, bahkan pada suhu kamar, reaksi yang terjadi masih terbilang cukup masif. Pada proses ini, terdapat beberapa tipe reaksi kimia yang berlangsung. Namun, mayoritas reaksi yang terjadi di dalam larutan adalah reaksi netralisasi antara natrium hidroksida dan asam klorida. Reaksi netralisasi bersifat eksotermik, dan karena konsentrasi natrium hidroksida cukup pekat, maka energi yang dihasilkan pun juga besar. Itulah mengapa pada proses ini terjadi letupan yang besar. Ketika semua natrium hidroksida sudah dinetralkan, asam klorida akan bereaksi lebih lanjut dalam dua reaksi yang berbeda. Jika kalian mengingat reaksi antara betadin dan natrium hidroksida sebelumnya, maka kita akan mendapatkan senyawa natrium iodida dan natrium iodat. Ketika senyawa-senyawa ini bereaksi dengan asam klorida, akan dihasilkan iodin dalam fasa gas, natrium klorida, dan air. Iodin yang dihasilkan seharusnya akan muncul sebagai gas berwarna ungu, namun tampaknya tidak muncul karena terhalang oleh uap air. Gas iodin yang dihasilkan kemudian akan bereaksi membentuk kompleks natrium triiodida. Pembentukan kompleks ini ditandai dengan larutan berwarna kuning tepat setelah penambahan larutan asam klorida. Reaksi terakhir merupakan reaksi yang tidak terlalu stabil. Hal ini terjadi karena terdapat dua asam di dalam satu sistem reaksi. Oleh karena itu, proses reaksi akan lebih menyukai pembentukan asam yang lebih lemah, yaitu asam klorida. Ketika semua reaksi telah dilakukan, maka senyawa akhir yang terdapat di dalam larutan adalah natrium triiodida dan natrium klorida. Karena natrium iodida lebih larut di dalam air, maka otomatis presipitat yang terbentuk adalah garam natrium klorida. Ketika penambahan asam klorida sudah cukup banyak, maka respon reaksi yang terjadi akan semakin melemah, yang menandakan bahwa semua senyawa kimia telah habis bereaksi. Titik akhir dari reaksi adalah berubahnya larutan menjadi warna coklat, dan tidak akan berubah kembali ketika diaduk. Pada proses ini, gue menambahkan kurang lebih 150 ml larutan asam klorida. Volume larutan asam klorida yang digunakan sebenarnya dapat dikurangi jika kalian menggunakan larutan natrium hidroksida yang tidak terlalu berlebihan pada awal reaksi. Setelah larutan benar-benar mencapai titik akhir, larutan kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Terlihat jelas filtrat yang dihasilkan berwarna kuning bening dibandingkan dengan larutan sebelumnya yang berwarna coklat.
Menurut gua, warna coklat yang dihasilkan pada larutan berasal dari senyawa pengotor. Pada larutan juga terdapat padatan, yang merupakan garam natrium klorida. Setelah selesai, corong kemudian disingkirkan. Langkah yang berikutnya adalah langkah inti, di mana filtrat yang mengandung natrium iodida dan asam klorida akan direaksikan dengan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida di sini akan berperan sebagai oksidator, yang akan mengubah natrium iodida menjadi unsur iodin murni. Setelah larutan ditambahkan, wadah kemudian gue tutup, agar gas iodin yang mungkin akan terbentuk tidak keluar ke lingkungan. Walaupun baru beberapa saat bereaksi, unsur iodin langsung terbentuk, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak. Hal ini dapat kalian lihat dari gas berwarna ungu yang terbentuk pada bagian kosong di dalam wadah. Larutan kemudian gue diamkan semalaman agar reaksi dapat berlangsung dengan maksimal. Keesokan harinya, gue mendapati larutan yang dihasilkan lebih jernih dari sebelumnya. Kalian dapat melihat iodin yang terbentuk menempel di dinding wadah. Bentuk dari padatan iodin sendiri menyerupai glitter yang bercahaya. Ketika gue cek bagian dasar dari wadah, ternyata terdapat iodin dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya, gue akan mencoba untuk mengambil padatan iodin yang terdapat di dalam larutan. Hal pertama yang gue lakukan adalah membuang larutan bagian atas wadah agar mempermudah pengambilan iodin. Berikutnya, larutan sisa disaring untuk diambil padatan iodin. Padatan yang berada di atas kertas saring kemudian gue pindahkan ke atas kertas untuk dikeringkan. Gue melakukan semua percobaan yang melibatkan padatan iodin di area terbuka. Hal tersebut gue lakukan karena padatan iodin sangat mudah untuk berubah menjadi gas. Dan gas yang dihasilkan merupakan salah satu gas yang cukup berbahaya. Ketika padatan iodin sudah cukup kering, iodin gue pindahkan ke dalam wadah tertutup. Dan ternyata iodin yang dihasilkan belum cukup kering. Tapi, gue nggak akan melakukan pengeringan atau pemurnian lebih lanjut untuk mencegah kontak langsung dengan gas iodin. Di percobaan sebelumnya, gue sudah pernah melakukan pemurnian padatan iodin. Percobaan ini, gue lakukan dengan memanaskan padatan iodin di dalam gelas beaker. Kemudian, bagian atas gelas beaker gue tutup dengan labu didih. Menurut literatur, pada suhu pemanasan di bawah 113 derajat Celcius, pembentukan gas iodin berasal dari proses sublimasi. Namun ketika padatan iodin dipanaskan di atas suhu 113 derajat Celcius, iodin akan menguap, menghasilkan gas iodin. Terima kasih kepada kalian, Cemis, karena telah menonton dan mendukung channel Kimiapedia. Tonton terus video Kimiapedia lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe.